Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara pertemuan ini sifatnya mendadak dan memang untuk guru-guru. Jadi pagi Bu Roma baru menyampaikan ke saya maksudnya ini karena Bu Roma itu sebagai guru penggerak. Jadi tepuk tangan untuk Bu Roma Semano untuk guru penggerak luar biasa ya. Sebagai guru penggerak itu salah satu kewajibannya itu harus diseminasi, melakukan diseminasi, ikut menggerakkan atau menularkan ilmu yang dia peroleh ke guru-guru. Memang harapannya semua itu nanti akan terangkat, terupdate ilmunya begitu ya. Karena kalau yang bukan guru penggerak, apalagi seperti saya ini guru penggarok misalnya, itu susah biasa bergerak gitu ya. Jadi memang semua harus belajar, meskipun tidak menjadi guru penggerak, semua harus belajar begitu. Mengenai guru penggerak sendiri itu seperti apa, isinya apa, saya juga tidak paham betul itu nanti ya biar guru yang bicara. Baik, langsung saja ke Bu Roma, saya yang mengatakan begitu saja. Saya akan kembali ke tempat duduk untuk bersama-sama kita memperhatikan. Kenapa? Enggak kan nanti ya, karena kita Bu Roma sudah capek-capek menyediakan seperti ini ya. Silakan Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nyuwun ngapunten kebetulan saya di sini bukan apa-apa dan saya juga kayaknya belum layak untuk duduk di depan, tapi ngapunten saya maju maafkan karena saya mendapatkan satu tugas dari kegiatan yang saya ikuti selaku guru penggerak, yakni melakukan diseminasi terkait budaya positif. Budaya positif, kenapa pertanyaan ini kami ambil? Kayaknya ini adalah masalah yang hampir di sekolahan itu pasti akan menemukannya. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ada yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu, sekali lagi saya di sini hanya berbagi mawon. Saya yakin pengalaman jenengan yang bertahun-tahun di sini itu lebih baik daripada sebuah teori. Jadi nanti kalaupun ada yang saya sampaikan ini hanya bersifat keilmuan saja. Untuk prakteknya kita bisa mengadopsi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Dan yang kita pelajari ini adalah berdasarkan dari pemikiran guru yang ada di Indonesia ini, yakni Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan penelitian-penelitian beliau, maka didapatilah beberapa pemikiran yang akan kita belajar bersama pada siang hari ini. Ya, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan dulu terkait materi kita. Yang pertama, Niki setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Pripun, setuju napa mboten? Setuju. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju juga. Yang ketiga, kalau di sini kurang mempan berarti nanti ditambahin formula lagi. Yang ngapunten nomor 3 itu sama seperti nomor 1. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju, sepakat. Ini tadi sudah dijawab, sekarang hartanya. Nah, ini Bapak Ibu coba sebelum kita langsung belajar terkait beberapa hal yang kita pelajari, coba saya dan jenengan sedanten diibaratkan ada A dan B, saya dan teman saya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian teman kita yang B
Toyo. Berikut, Pak Toyo kira-kira A. Pak Toyo punya di genggamannya ini satu barang berharga, ditutup. Kemudian tiba-tiba Pak Puji ini berusaha ngoyok, bukan, dipaksa. Bagaimana sikap Pak Toyo? Apakah mau membuka genggaman tangannya ini, ataukah tetap menutup karena dia punya prinsip? Berikut, kalau Pak Toyo. Oh, berikan saja. Oh, Pak Toyo, wis kek noai timbang soro. Karena kita di Semanor. Karena kita di Semanor, wis semua untukmu, mana ya? Dan banyak masalah yang harus kita bagikan. Karena apa yang saya genggam itu ternyata adalah secari masalah. Oke. Karena ya digenggam Pak Toyo nggak berharga, jadi kek noai cek melok ngeluh, nggak ya? Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan contoh itu tadi, ini ada paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini terkait sikap kita ke peserta didik atau murid kita. Ternyata kita itu selama ini yang kita percaya itu adalah sebuah ilusi, tidak sepenuhnya benar karena didukung dengan beberapa teori. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Kenapa ini dikatakan ilusi? Kok tidak benar? Karena tadi dikatakan Pak Toyo membuka genggamannya. Kalaupun dia ingin membukanya, itu karena dia tidak mau, aku mau masalah, tak kek noai, mau sumpek-sumpek. Nah, jadi kalau kita itu bisa mengontrol murid, itu artinya apa? Murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan berangkat dari dalam hatinya. Kalau itu di bahasa kita unsur intrinsik, jadi bukan atas kemauan dia, tapi timbangannya aku dihukum, wis nurut ae. Jadi dia berubahnya itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena sebuah paksaan. Nah, dalam ilmu pendidikan yang seperti ini dikatakan sebagai ilusi atau paradigma bergeser. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Kalau kita menyalahkan peserta didik, kita kamu gini-gini, ternyata itu bukan malah menguatkan, tambah menjadikan peserta didik menjadi gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, juga ilusi. Kalau kita itu selalu mengapresiasi, misalnya memberikan penghargaan selalu dan selalu, itu juga tidak selalu baik. Tapi ternyata setelah diteliti, itu malah akan menjadikan peserta didik kita itu malah tidak akan menjadi yang baik. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dikatakan, ini ngapunten, kalau kita itu konteksnya melihat di Semanor, kalau ini gak diterapkan itu mboten tepat ya. Tapi sekali lagi, ini adalah ilmu dan dasarnya kita belajar secara teori. Nanti untuk pengamalannya kita bisa menggunakan pengalaman kita setelah bertahun-tahun dengan semua mengajar di sini. Ini teori. Alangkah baiknya ketika teori dibarengi dengan sebuah pengalaman, maka akan mewujudkan suatu tatanan yang lebih baik. Ini adalah beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Lanjut Bu Rasti. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada beberapa perbandingan perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau kita itu menganut sistem stimulus respon, maka kita itu akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nurut toh, ojo telat. Nah, itu kalau kita mendisiplinkan, kalau semau kita, berarti itu namanya stimulus respon. Anak itu dipaksa agar mengikuti kita. Ada yang lebih baik, namanya teori
kontrol, teori pilihan. Apa? Ayo kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kita maunya apa? Jangan paksakan, tapi kita buka hatinya. Iki loh le, maksudku kamu cek gak terlambat itu ini. Nah, ini namanya teori kontrol atau pilihan. Jadi kita berusaha untuk merubah sebuah paradigma itu bukan berdasarkan paksaan, tapi karena kesadaran diri dari para siswa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Anak melanggar, oh kamu itu salah, ya, kamu itu wangel kandhanane. Itu kalau kita memandangnya dari stimulus respon. Tapi kalau kita melihat dari teori kontrol, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa kok anak-anak itu gak langsung mlebu nang kelas? Kenapa? Ya, karena mereka itu mungkin kita belum sampai meneliti kenapa alasannya. Karena setiap siswa yang melakukan pelanggaran itu kalau kita melihat dari teori kontrol, maka kita melihat itu tujuanmu apa sih kok terlambat itu. Nah, yang kita tanyakan itu menggugah hati mereka. Kemudian yang ketiga, perbedaannya, kalau dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau kita melihat dari teori kontrol, saya hanya bisa dikontrol oleh diri saya. Saya ingin baik, itu bukan karena paksaan, tapi saya ingin dari saya sendiri. Nah, itu kalau kita melihat dari teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri dari yang beberapa perbedaan antara stimulus respon. Kalau yang di stimulus respon, penyelesaian masalahnya berpikirnya adalah salah benar, menang kalah. Tapi kalau kita melihat dari teori kontrol, maka pilihannya hanya win-win solution, menang dan menang. Oke. Berikutnya, dari judul tadi kita sudah berbicara tentang budaya positif. Budaya positif berkaitan dengan disiplin yang positif. Apa sih disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Disiplin juga diartikan sebagai murid menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin ini tujuannya apa? Disiplin diri ini membuat orang agar mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi makna disiplin dalam budaya kita dikatakan disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk patuh. Cek patuh, nek kamu patuh berarti kamu disiplin. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Gampangannya ngeten Bapak Ibu, disiplin kalau kita paksakan dengan hukuman itu jangka waktunya membekas hanya dalam jangka waktu pendek. Tapi hukumannya, sakit hatinya membekas dalam waktu panjang. Tapi kalau kita melakukan disiplin positif, maka soroe niku titik, tapi dampaknya nanti akan berlaku seumur hidupnya. Long life education. Oke, lanjut. Nah, selain untuk menimbulkan budaya positif, dan dosen runtutannya itu kita harus memahami apa itu makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Jadi bukan agar kamu nurut sanes. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan budaya positif itu diperlukan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hubungannya apa? Untuk memunculkan sifat disiplin itu harus ada sesuatu yang diyakini oleh anak-anak. Yang diyakini ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Nah, nilai ini itu terlepas dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena setiap perilaku perbuatan itu pasti memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka akan dapat memotivasi nilai intrinsiknya, maka akan terbangun sehingga mampu menggerakkan motivasi dari diri dalam untuk mencapaikan tujuan mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan kita kenal dengan istilah profil Pancasila, ada 6. Nah, jadi kelas 10 itu kita arahkan
P5 itu kita arahkan mereka itu mencerminkan nilai-nilai kebajikan dalam rangka menumbuhkan sifat profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada 6: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita, anak kita, murid kita, maka ketika mereka melakukan perbuatan, mereka itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, yaitu mereka melakukan sebuah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mereka mau misalnya mentaati peraturan, alasannya apa? Mereka ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, kenapa? Karena alasan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga alasan motivasi perilaku ini, maka motivasi yang terbaik adalah yang nomor 3, atas kesadaran diri. Karena ingin menghargai diri sendiri, saya ingin menjadi orang yang bisa saya melakukannya. Saya ingin jadi orang disiplin di profil Pancasila tadi. Ada orang yang itu mentaati peraturan, kan apa? Timbanganku digongkon Melayu, wis nurut ae. Ada yang ketika dia itu diperintah mentaati peraturan, aku cek oleh biji api. Tapi kalau dengan alasan nomor 1 dan nomor 2, maka ini sifatnya tidak akan bertahan dalam jangka panjang, hanya dalam jangka pendek saja. Karena apa? Karena ini motivasinya dari eksternal orang lain. Tapi kalau dia melakukan perbuatan itu atas dirinya sendiri, maka itu dikatakan sebagai motivasi internal. Maka inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Mereka mentaati peraturan bukan karena takut, bukan karena ingin penghargaan, tapi apa? Kesadaran. Iyo wis jam 8 wayahe masuk. Kita sebagai guru boten soro-soro, tapi jarang murid kita yang sudah punya demikian ini ya Pak. Jadi mereka harus butuh motivasi eksternal. Oke, lanjut Bu Rasti. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini pengertian merdeka. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Merdeka mengajar untuk guru, merdeka belajar untuk murid. Merdeka itu apa? Tidak usah diperintah, tapi apa? Sadar diri, cakap untuk diri sendiri. Niki merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan juga teori kontrol. Yang pertama, bahwa penghargaan, sebuah penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang agar melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, dampaknya pemberian penghargaan dan hukuman ini, 1, pengaruhnya itu hanya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek niku nurut ketika itu, jangka panjangnya mari wis biar hilang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum, nek gak dihargai lagi pore gak nurut malih. Kemudian berikutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kepingin dilem guruwe ngerjakno soale ngawur cek cepet dhisik. Maka penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan juga dapat merusak hukuman. Nah iya sing oleh penghargaan kok mek arek iku ae. Dadose koncoe iri, wis gak bolong sing disenengi guruwe mek iku tok. Jadi sebuah penghargaan kalau sering dilakukan maka dapat merusak hubungan pertemanan. Karena apa? Ada sifat hasad atau iri. Ini, lanjut. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Apa hukumannya kalau kita itu sering memberikan penghargaan? Maka penghargaan itu dapat menurunkan kualitas.
wis pokoke garap dikongkon aku pokok cek ketok apik nang gone gurune. Kemudian juga penghargaan dapat mematikan kreativitas dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia itu melakukan sesuatu bukan atas kesadaran diri, tapi apa? Ada paksaan dan juga ada reward, punish and reward. Berikutnya. Nah, dari sini ada yang namanya apresiasi. Kalau penghargaan itu kurang bagus, tapi kalau jenengan ingin, namanya bukan penghargaan tapi apa? Apresiasi. Lah, apresiasi ini sifatnya berbeda dengan penghargaan. Apa? Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Contoh tadi Ari, kita pendek dulu sambil nunggu waktu azan. Bapak Ibu mohon izin melanjutkan materi, ngapunten. Saya lanjutkan. Beri pengakuan secara khusus. Saya contohkan misalnya Ari ini tadi loh hebat, dia bisa masuk ke kelas tanpa tidak terlambat. Nah, jadi kita beri penghargaan secara khusus disebabkan alasannya apa. Juga pengakuan secara pribadi, Bu Rahma bangga sama Ari. Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian biar menghindari sifat iri. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokusnya pada proses. Ini kalau kita ingin memberikan penghargaan tapi sifatnya berupa apresiasi. Berikutnya Bapak Ibu, untuk tujuan disiplin positif ini apa? Untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yang apa tadi? Tumbuh dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Ini Ibu Bapak Ibu ada satu kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran berlangsung dia itu berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Pak Seno guru matematikanya menanyakan pertanyaan, Iva tidak bisa jawab, kemudian menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian Pak Seno juga menghukum Iva agar maju ke kelas berdiri, kemudian kakinya diangkat satu, hidungnya dipegang. Kelas semakin gaduh karena anak-anak tertawa melihat Iva yang memegang ujung hidung. Dari skenario ini Bapak Ibu kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Monggo Bu Lulis, bagaimana, setuju atau tidak? Kalau saya tidak setuju. Kalau saya tidak setuju Bu, hanya kita tegur saja sementara, tapi nanti kita panggil anaknya ke kita. Jadi tidak menjatuhkan, membuat anak itu malu di depan anak-anak. Biasanya kalau anak seusia SMA itu seperti itu. Berarti Bu Lulis tidak setuju karena dapat mempermalukan. Kemudian yang kedua, menurut Anda itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo Pak Nang. Ya, yang nomor 2, itu sebuah hukuman atau
sebuah hukuman. Karena anak itu diminta berdiri dan kemudian teman-temannya tertawa. Pak, anak sebuah hukuman. Dia mau ke Pak Toyo. Itu saya mengalami waktu SMP. Oh iya. Pelajarannya bahasa Indonesia. Oke. Jadi saya menjatuhkan bolpen saya jatuh dari meja kletek, terus jatuh di kursi kletek, jatuh ke lantai kletek. Kebetulan gurunya itu bahasa Indonesia, sawang aku. Langsung saya disuruh. Jadi dia nunjuk itu, ayo, sopo yo, maju, maju. Sudah suruh maju ke depan, disuruh berdiri di depan kelas. Selama 2 minggu setiap jam bahasa Indonesia harus sudah di depan sebelum gurunya masuk. Kalau saya nggak ada di depan, gurunya masuk, dia balik lagi nggak mau masuk. Pak Toyo mengatakan ini sebuah hukuman karena beliau mengalami. Coba saya tanya, Pak Toyo berdasarkan kegiatan itu jenengan menjatuhkan tidak sengaja tiba-tiba mendapat hukuman, kira-kira jenengan adil tak? Aku cuma ambil ini kok disuruh. Jenengan merasa itu tidak adil atau bagaimana saat itu? Tidak semua berpikir adil atau tidak, yang dipikir cuma takut gitu. Oh, karena takut, iya, dasarnya takut mendapatkan hukuman, akhirnya maju mawon, buangku salah, bener, karena takut. Nah, bagaimanakah skenario ini dipandang dari segi ilmu? Monggo. Dalam kasus yang demikian dikatakan, itu sebuah hukuman karena perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya untuk jera saja, tapi kalau konsekuensi itu kita sudah melakukan, menawarkan, nek gak nurut ya opo enaknya. Itu hukumannya. Kalau hukuman itu berasal dari kita, kalau konsekuensi itu berasal dari murid dan guru. Jadi dalam melakukan disiplin positif itu ada peraturan atau keyakinan sekolah, bila mana ada pelanggaran yang tentunya sesuatu harus terjadi, maka itu bisa kita selesaikan dengan menghindari hukuman atau konsekuensi. Tapi dikenal apa? Dalam disiplin positif ini namanya restitusi. Nah, jadi kalau ada siswa yang melanggar itu tidak langsung kita suruh dengan hukuman, tapi apa? Bukan juga dengan konsekuensi, tapi ada yang lebih baik, yakni melakukan restitusi. Apa sih restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Niki restitusi. Restitusi ini cara kita dalam menyelesaikan masalah. Kebetulan akhir-akhir ini di Sumanur banyak masalah kita. Ya, nah, tidak ada salahnya. Kemarin saya itu juga berusaha sama Bu Lulis, tanya-tanya Mimi di perpustakaan itu, saya berusaha menerapkan restitusi di situ. Bagaimana kamu? Itu saya pelajari. Tapi memang di situ akhirnya dia mengakui, iya Bu, saya merasa bersalah. Nah, endingnya itu kita itu tidak menjudge kamu salah tidak, tapi dia menyadari, iya Bu, saya salah. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan minta maaf. Itu berasal dari anaknya sendiri. Nah, ini namanya kegiatan restitusi. Itu akan lebih berdampak untuk kita daripada daripada kita langsung menvonis kamu salah dan kamu dihukum. Ya, berikutnya Surasti. Niki ada, ini bedanya. Coba Bapak Ibu monggo niki dijawab. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu langsung dari guru, kalau konsekuensi itu kesepakatan, kalau nggak langgar enaknya gimana? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Niki restitusi karena ada kesepakatannya. Kalau tidak menggunakan masker, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi,
Ngapunten itu tadi konsekuensi bukan restitusi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Nah. Oke, lanjut. Kembali ke Bu Resti. Tadi. Oke, lanjut terus. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit dalam waktu lama, denda, mangkel, aku gak salah dihukum. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu itu aja, selebihnya sudah tidak. Kemudian kalau hukuman, anak itu jadi benci dengan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya dipaksa, konsekuensi itu dikasih stimulus dan diberi tanggapan. Kemudian seterusnya. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, berarti. Nah, terkait itu, apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri bukan orang lain. Kemudian seterusnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita ingin menciptakan disiplin positif, maka kita perlu melakukan yang namanya keyakinan kelas dulu. Apa sih keyakinan kelas itu? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Ibu kok harus pakai helm? Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, cek selamat nek ana apa-apa cek gak sampai bahaya. Nah, itu dengan helm kan sudah kesadaran, tidak usah diperintah ayo helm kan sudah kesadaran diri. Karena apa? Itu untuk keselamatan kita. Kemudian perlu menjaga peraturan 3M, memakai masker, mencuci, berjarak. Ini juga termasuk keyakinan. Karena apa? Ada unsur kesehatan. Nah, sama. Jadi untuk melakukan keyakinan kelas kita itu harus menyadarkan. Ayo, nek kamu iki manfaatnya apa? Itu kembalinya ke diri sendiri. Ini namanya keyakinan kelas. Berikutnya. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut, Bu Lasti. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa sih anak-anak itu biasanya melanggar disiplin tata tertib? Karena mereka itu punya kebutuhan dasar yang berusaha untuk dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan yang berusaha dipenuhi anak-anak. Kenapa sih kok gede sesuai nanggone kelas? Setelah diteliti, oh ternyata anak ini tuh berusaha mencari kasih sayang, jadi mencari perhatian. Jadi mereka berulah. Kenapa sih arek iki kok senengane nek waya pelajaran agama? Karena apa? Dia tidak menguasai, tidak bisa ngaji. Akhirnya apa? Terus. Nah, akhirnya apa? Timbul masalah. Karena apa? Kebutuhannya tidak dipenuhi. Kebutuhan manusia itu ada 4. Jika tidak, maka mereka akan mencari dengan masalah. Lanjut berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, posisi guru kita itu termasuk yang mana? Kita itu sebagai seorang penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman atau manajer. Contoh,
Contohnya bagaimana sih posisi kontrol guru? Satu, penghukum. Hafalan, ayo baca surat An-Nas, nggak bisa. Nah, maka saya ini guru penghukum. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, kamu gak sakno nang burah mata, aku wis ngene kok sik gak nurut ae. Lah berarti kita itu tipe guru pembuat merasa bersalah. Yo sik sakno gak sakno burah mata, aku iki wis ado-ado nang gone kene adakno awakmu. Nah, berarti kita itu termasuk guru yang pembuat merasa bersalah. Nek temannya apa? Ojo dibaleni maneh yo, tak tutupi. Maneh ojo menanya. Ini posisi guru sebagai teman. Tapi sebagai manajer bagaimana? Mengingatkan. Ayo, kenapa kok kamu seperti ini? Alasannya apa? Terus solusinya bagaimana? Itu guru sebagai manajer. Kira-kira dari keempat posisi kontrol ini, yang terbaik posisi yang mana Bapak Ibu? Yang keempat, posisi guru sebagai manajer. Bisa juga nanti ditambahi menjadi teman membuat bersalah atau penghukum. Tapi yang lebih baik adalah manajer. Berikutnya, kalau saya mungkin nomor 1 penghukum. Nah, segitiga restitusi. Jenengan, kita, saya, kalau mau menangani peserta didik yang bermasalah, itu kita melakukan restitusi. Bagaimana langkah-langkahnya? Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita lakukan kalau ada siswa bermasalah. Nanti akan saya contohkan. Yang pertama, segitiga restitusi itu yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini apa? Tujuannya untuk membuat anak yang gagal atau yang bermasalah itu menjadi positif terhadap dirinya. Guru ini biasanya mengatakan demikian. Ya, jadi salah itu manusiawi. Gak ada manusia itu yang terlepas dari salah. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, oh ini salahmu, ini tidak. Tapi kita sadarkan, stabilkan, yo kabeh wongku meh duwe salah. Kemudian bisa juga kita dengan wis apa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang pertama ini namanya adalah langkah menstabilkan identitas. Tidak langsung dodek kamu salah, kamu tidak. Tapi apa? Kita stabilkan dulu dia. Kemudian yang kedua, dalam segitiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan. Kita tanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, agak nutupi, tapi sebenarnya salah. Nutupi kesalahannya, tapi kita masih agar dia pede. Kemudian kita juga bisa memberikan dengan apa sih manfaatnya bagi kamu mukul teman itu. Nah, ini namanya segitiga restitusi dari validasi kebutuhan. Contoh kayak kemarin, memangnya tidak ada cara lagi selain memukul. Nah, jadi di sini itu kita tidak langsung menjudge ini, tapi apa? Kita stabilkan emosinya dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya, karena kebutuhan yang tidak terpenuhi dari keempat itu tadi apa? Istilahnya dia melakukan perbuatan itu tujuannya apa? Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari rangkaian restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tadi sudah melakukan diskusi keyakinan. Coba apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, di kelas itu peraturannya bagaimana. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kemudian ditambahi besok kamu mau jadi apa, cita-citanya apa. Jadi ini adalah contoh langkah-langkah dari restitusi. Berikutnya Nah, terima kasih. Oke. Ini Bapak Ibu saya contohkan. Misalnya restitusi ini kalau hanya sebuah teori bingung. Contohnya kita kayak kemarin itu ada kasus pemukulan. Ada kasus pemukulan teman anak-anak dengan temannya. Langkah yang pertama, ngapunten berarti bisa di scroll 3 ke atas dari ini. Dan yang pertama kita tanya, kenapa kamu? Dia kan cerita, kita pancing. Tahu nggak kenapa Bu Rahma panggil di sini? Kayak yang siapa itu kemarin, saya sudah melakukan di sini. Tahu nggak kenapa Bu Rahma panggil di sini? Nggak tahu Bu. Loh, nggak tahu, tadi tanya kan ya. Bu Rahma dapat laporan, katanya seperti ini. Baru, iya Bu. Loh, kenapa? Ya akhirnya curhat. Saya Bu, orang tua saya dihina ya, saya tidak terima. Oh gitu ya. Iya, memang kalau orang tua dihina itu kita makel
Seakan-akan kita belok, iya. Nek orang tua dihina tuh memang kita itu gak bisa diam saja karena harga diri. Nah, kira-kira perbuatan kamu memukul itu benar atau enggak? Enggak, Bu, enggak ya. Jadi dia mengakui kesalahannya. Ini namanya menstabilkan identitas. Setelah itu berikutnya kita tambahkan dalam identitas ini, ya wis, kalau kamu menyadari memang manusia itu enggak ada yang enggak pernah berbuat salah. Mungkin yang kamu lakukan kemarin itu hilaf, ya. Dan divalidasi kebutuhan, ini kita menanyakan lagi. Tadi kita habis tanya, kemudian dia soalnya orang tua saya Bu di sini, kita tutupi. Memang tidak ada cara lain selain memukul. Kemudian baru ketiga, coba di peraturan sekolah kita, apa keyakinan kelas yang kita anut? Ya Bu, harus menghormati orang lain. Oh, berarti kalau kamu memukul itu menghormati tidak? Terus bagaimana solusinya? Ya saya minta maaf. Loh, jadi kita itu di restitusi hanya giring saja. Yang menemukan solusinya itu adalah murid sendiri. Kayak yang di Bu Lulis kemarin itu, lalu bagi ya Bu nanti saya minta maaf. Dia menyadari kesannya. Terus kedepannya bagaimana? Oh saya tuh pinginnya Bu terus sama raket dengan ini Bu kayak dulu. Nah, jadi dia itu sudah merasa dirinya bersalah dan nanti itu mau aku melakukan seperti ini lagi. Itu adalah langkah-langkah restitusi. Bapak Ibu, mungkin ada satu yang bisa kita sharing terkait dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi tujuannya untuk mendapatkan disiplin positif. Kalau saya di anak-anak waktu pertama masuk itu saya buat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu saya tawari, saya kasih kertas satu-satu. Di awal mereka saya tanya, coba anak-anak, biasanya hal buruk yang kamu temui di kelas ketika pelajaran itu apa saja? Saya berangkat, itu Bu, biasanya anak itu tidur, ada yang makan di kelas Bu, saya tulis di situ. Mereka saya suruh nulis di kertas apa yang biasanya kamu temui hal yang kurang baik di kelas. Mereka nulis banyak yang tidur, kemudian banyak yang makan ketika guru menerangkan, banyak ini. Saya kumpulkan, saya tulis ini banyak yang tidur. Ini di sini adalah istilahnya T. Yang sebelah sini tuh hal yang kurang baik, yang sini kurang baik. Berarti kalau di yang kurang baik kita buat peraturan menjadi baik. Apa? Jangan tidur saat pelajaran. Gimana anak, setuju? Ya Bu, setuju. Misalnya kalau ada yang tidur saat pelajaran, bagaimana konsekuensinya? Saya tawarkan, itu Bu, disuruh keluar cuci muka. Oh ya, cuci muka. Tulis. Jadi nanti itu ada hal yang buruk, ada yang baik, ada konsekuensinya. Kemudian mainan HP Bu, biasanya di kelas anak-anak. Jadi sebuah peraturan, dilarang bermain HP saat guru menerangkan. Nanti kalau ada temannya yang main HP saat menerangkan, konsekuensinya apa? Nah, itu Bu, ambil Bu, ambil. Jadi itu bukan dari kita, anak-anak. Itu Bu, ambil Bu. Oh, diambil ya, sepakat. Diingatkan Bu satu kali. Oh, gimana sepakat Bu? Diingatkan satu kali, kemudian diambil. Kemudian makan, boleh enggak? Boleh Bu, boleh. Oh, kalau boleh, kira-kira kalau ada guru menerangkan sampai makan sopan enggak? Tidak. Oh, artinya bagaimana? Tidak boleh makan saat guru sedang menerangkan. Kalau sampai tugasnya sudah selesai, guru tidak menerangkan, ada waktu luang, boleh. Jadi kita itu istilahnya mau mereka apa kita turuti. Tapi konsekuensinya apa nek makan? Anu pun traktir satu kelas. Oh sepakat ya, sepakat. Nah gitu. Jadi mereka itu peraturan dibuat sendiri, konsekuensinya sendiri. Jadi kita ngiling nonton. Ayo kalau ada yang mainan HP gimana HP-nya? Ya Bu, dikasihkan sendiri. Itu yang jadi ini bisa kita lakukan saat pertemuan pertama. Contoh wali kelas naik ke kelas 10-11 itu kan wali kelas baru biasanya. Di situ kita buat keyakinan kelas, peraturan yang kita buat dan harus kita sepakati bersama dengan anak-anak. Jadi nanti kalau mereka melanggar kita nggotek tok. Gimana keyakinan kelas kita? Ya Bu, nggak boleh ini. Nah, akhirnya apa? Mereka muncul dari nilai intrinsiknya, nggak perlu kita hukum. Dan Bapak Ibu, ngapunten sejauh ini hanya yang bisa saya sampaikan. Kita sharing menawi ada ditanyakan monggo Bapak Ibu. Saya di sini bukan berarti saya bisa kalian boten, cuma saya perlu belajar dari pengalaman jenengan karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Kalau hanya sebuah teori saya yakin itu hanya kisarannya 10%, tapi pengalaman itu 90%. Monggo kita sharing Bapak
Bapak Ibu barangkali ada masukan, pertanyaan, monggo. Silakan Bapak Ibu, ada yang sampaikan. Bu Erni masuk guru nomor berapa tadi? Iya, itu memang paradigma dalam pendidikan, paradigma baru itu seperti itu. Ya. Jadi memang ya mungkin kalau yang paradigma lama seperti saya, Pak Coaching itu ya ya. Jadi kalau dalam paradigma baru itu semua itu dikembalikan ke siswa. Jadi termasuk ilmu pengetahuan sendiri pun dalam teori discovery learning itu kalau bisa anak itu menemukan sendiri teori itu, dan teori itu menjadi seolah penemuannya sendiri, miliknya sendiri. Nah ini dalam masalah juga begitu, ini seperti discovery masalah pribadi. Jadi anak itu didorong bagaimana dia menemukan masalahnya sendiri, menyelesaikannya sendiri. Gitu. Ya, monggo ada tanggapan Pak Kajin, Bu Emi. Iya, monggo Pak Hazim. Terima kasih Bu. Terkait dengan masalah bicara disiplin tadi, ada beberapa yang mungkin belum menemui titik jawaban, karena masing-masing guru itu punya cara untuk mendisiplinkan. Tetapi yang terpenting adalah terkait dengan anak-anak, terkait masalah disiplin itu. Kita minta salah satu contoh agar disiplin yang kita lakukan itu paradigma yang salah di kita. Mungkin ada jalan keluar yang terbaik terkait masalah disiplin, karena yang dijelaskan di awal tadi belum menemui jalan tengahnya, bagaimana untuk menentukan bagaimana seorang anak itu melakukan hal yang disiplin, yang tidak hanya sekedar merasakan kalau kita yang melakukan hukuman ada judgement pada mereka, ya rasa bersalahnya tidak lama, mungkin muncul persoalan-persoalan baru, musuhan dan sebagainya. Dan saya minta salah satu contoh saja bagaimana untuk dengan cara yang disampaikan ini kita. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hazim. Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif ini berangkatnya dari mana? Ini ada rangkaiannya. Di antaranya adalah visi dan misi sekolah. Visi dan misi itu kita turunkan. Yang kita inginkan di ini itu apa? Kemarin saya sama Pak Toyo, kemudian Bu Husnul sama ini, kita ada PP dari saya, pengajar praktik. Kita akan waktunya itu sekolah kita mau dibawa kemana. Nah, itu di-breakdown dari visi misi sekolah kita, Pak. Visi misi itu harus mencerminkan satu profil Pancasila. Yang kita ambil yang mana? Misalnya di sini kita ambil karena pelajaran saya itu agama, saya ambil beriman dan bertakwa. Sasarannya adalah akhlak mulia, gitu. Setelah itu baru kita turunkan. Untuk menerapkan disiplin positif ini tidak bisa bekerja sendiri, Bapak. Ada kolaborasi antara siapa? Guru, warga sekolah, dan juga peserta didik. Ketika tiga rangkaian ini bekerja sama, maka disiplin positif itu akan bisa terwujud. Tapi kalau dari visi dan misinya kita sudah dapat, kemudian tidak ada aturan yang mengikat maunya bagaimana, di situ kadang kita bingung guru-guru itu. Ini mau gini itu, itu enggak, aku ngencengi gini, kono enggak. Jadi semua itu harus berangkat bersama. Tujuannya itu disamakan, peraturannya disamakan, bagaimana aturan di sekolah ini, peraturan. Setelah peraturan itu nanti kita bawa ke kelas, kita bukan betul ini peraturan kamu harus ini tidak, tapi kita ajak mereka kayak tadi, kita ganti. Ayo, ini di sini ada tertib, dilarang terlambat peraturannya. Berarti bagaimana konsekuensinya? Nah, di situ nanti anak-anak kita gali. Oh ini Bu, nanti kalau terlambat, membersihkan kamar mandi. Nah, misalnya karena terlambat, mereka yang memberikan ini tidak bisa kelas 10, misalnya 10-3 saja saya terapkan, kemudian tidak bisa. Jadi 10, 1, 2, 3 dan semua warga sekolah itu
harus memiliki satu tujuan yang sama, mau dibawa kemana dulu. Kemudian dari tujuan itu kita breakdown, apa sih peraturan yang ada di sekolah, kita sosialisasikan. Setelah disosialisasikan, baru nanti guru itu akan, wali kelasnya terutama sebagai pemegang kelas, itu nanti akan menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi nanti ada tahapannya. Setelah menyusun keyakinan kelas, maka itu dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, nanti konsekuensinya apa? Ngaten Bapak. Jadi yang saya sampaikan itu ada runtutannya. Berangkatnya itu dari visi-visi dulu. Kemudian warga sekolah itu maunya sekolah ini tujuan sasarannya apa dulu yang dikuati. Tidak mungkin kita langsung disiplin, kemudian anak pandai, langsung tidak. Kita satu dulu fokus di mana? Disiplin. Yang kita anak-anak masuk terlambat kelas, lalu kita buat di sini bagaimana sintak-sintaknya kita mewujudkan ini. Setelah itu baru kita lakukan, kita sebar ke kelas-kelas. Jadi harus ada satu sasaran dulu. Itu kalau di bahasa guru penggerak itu kita harus menyusun kalimat bagja, sasarannya dulu apa, nanti kita langkah-langkahnya, kemudian nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas, dan di situ insya Allah maka nilai-nilai intrinsik peserta didik itu akan tumbuh. Oke, ngapunten kalau kurang. Oke, monggo Pak. Kalau terkait dengan masalah yang muncul yang ada di sini di sekolah kita misalnya, yaitu kita ngomong apa yang dilematis sekali. Karena persoalan yang ada di SMA olahraga ini kompleks sekali. Dari apa yang jenengan sampaikan tadi, untuk mencari solusi ini amat sangat berat. Beratnya di mana? Semua komponen itu tidak bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. Karena banyak komponen yang ada guru, ada pelatih, ada ibu asrama dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita selaku guru yang langsung bertemu dengan anak-anak, menentukan masalah anak disiplinnya, ini amat sangat berat sekali. Karena memang anak-anak kadang-kadang membandingkan A, B, C. Apalagi mungkin membandingkan siswa yang tidak hadir dengan siswa yang hadir. Hukumannya lebih berat kepada yang hadir, yang tidak hadir aman-aman saja. Nah, ini persoalan. Kalau guru mau kenceng, bagaimana untuk menyelesaikan? Karena payung hukum untuk menentukan dari rambu-rambu peraturan kedisiplinan anak itu tidak tertuang dan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini persoalannya Bu. Jadi makanya abot, ya, dilematis banget gitu. Jadi makanya apa yang menjadi keinginan yang disampaikan Ibu, memang kita arahnya pingin seperti itu, tapi untuk mempraktekkan di Semanur ini amat sangat berat sekali. Iya, berat banget. Kelihatannya enteng tapi abot. Iya. Kasihan kayak Pak Puji itu setiap hari marah. Yang paling sabar Pak Toyo, paling yang biasa aja. Sabar, saya juga sabar. Pak Budi juga sabar. Dan yang lain sabar-sabar karena menghadapi kondisi yang seperti ini. Yo pokoknya mlaku koyo ae. Dikenceng yo ngene iki, gak dikenceng yo ngene iki ya. Nah, ya. Terima kasih sementara itu. Ya Pak Matur, memang semua itu tidak terlepas dari kepemimpinan Pak ini. Kita itu di bawah kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak punya kuasa untuk mendudukkan bersama antara pelatih ini. Saya juga itu. Tapi saya mengingat makalah yang pernah diajarkan guru saya. Kalau tidak bisa melaksanakan sepenuhnya, maka laksanakan sedikit saja, maka itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi saya tahu teorinya ngeten Bang, tapi kalau di Semarang itu kayaknya memang kurang gitu. Tapi ya sejauh mana saya bisa praktekkan itu sedikit kan. Ya memang kalau kita ngomong masalah Semanur terkait itu, kalau menurut saya, pandangan saya itu memang belum ada penyelesaian. Kita belum pernah duduk bersama untuk menguatkan peraturan itu sakjane ya opo. Jangankan peserta didik, guru
jam 8 mlebu kok iki jam 09 kae mlebu. Kan ngoten ya. Jangankan muridnya yang bingung, gurunya piyambak niku nggih bingung. Karena apa? Belum jelasnya aturan yang disepakati. Jadi kalau kita mau ngencengi di sini, iki kok jadi boleh bingung dewe. Nah, dari bingung itu mungkin nanti memang perlu adanya duduk bersama, kerjasama, kolaborasi antara kepala, pelatih, guru, asrama. Itu memang perlu karena kita berbicara dengan lingkungan yang lebih besar. Nggih ngapunten Bapak Ibu, saya juga boten terlalu kemeruh kula niku ilmu tasih tope jenengan pun kata. Cuma karena ini suatu kewajiban, kula sakjane sumungkan duduk di sini tapi ya napa malih kula nggih ada kewajiban nyuwun tulung dateng jenengan. Matur nuwun atas waktunya. Saya juga menyadari yang saya sampaikan masih kurang banyak. Nggih. Ngaten mawon Bapak Ibu. Kalau terkait itu mungkin Pak Toyo yang bisa jawab, Pak Hasim, bukan saya. Oke, Bu Tami, Bu Nur, Bu Nita. Ya, Bu Nita. Ini kita suara lagi. Tapi karena Pak Ojin solo ya. Ini tes ya, satu mau dibawa kemana ya, kalau lagu hubungan kita ya Tapi dia mau nyanyi kudu ya aku sing bagian ini ya. mau dibawa. Aja guyu wae tanah ngomong. Ya ampun. Mohon maaf sebelumnya, pertama mungkin saya ini hanya sedikit tidak bertanya tapi curhat. Mama kasih. Jadi ditanya Pak Toyo, Bu S ini kategori guru yang nomor berapa gitu nggih? Mungkin saya yang nomor 2 Pak, yang suka menyalahkan diri saya sendiri karena saya sudah berusaha dan di 3 tahun ini mungkin saya sudah merasa di titik pasrah saya Pak. Mau gimana sudah tidak digape sama anak-anak Pak Toyo. Begini Bu Rama, yang antara hukuman dengan apa tadi konsekuensi ya. Memang kalau itu sudah pernah saya terapkan, sudah pernah juga saya mencoba seperti itu. Waktu saya pelimpahan menjadi ibu sambung di kelas berapa ya itu Pak Toyo ya? Menjadi ibu sambung di tahun lalu dari Pak Toyo yang karena sudah menjabat beberapa jabatan tertinggi di Semanor menjadi kewalahan karena wali kelas. Akhirnya saya itu membantu di walasnya, tapi karena peralihan itu saya juga tidak kuatkan. Saya sudah berusaha mencoba melakukan tahap yang seperti panjenengan terangkan tadi antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau misalkan ada anak cabur ini datang kurang tepat waktu, cabur ini yang gulat tepat waktu, yang ini ya saya tawarkan saat itu. Saya tawarkan, oh disuruh gini Bu, disuruh gini, oh ya oke ya gitu. Ya itu berjalan berapa bulan saja. Setelah itu ya hilang karena apa yang disampaikan Pak Hasim saya alami. Kenapa anak yang meskipun terlambat tapi di dalam kelas saya ginikan, saya kasih aturan, tapi yang sepatu roda kayak area yang Ponorogo belas nggak ketemu saya, kok tidak saya kasih hukuman dan konsekuensi. Ya maaf Bu Pak Awe. Anak masih begini. Oh anak mas ya, kayak area yang potongan Korea. Ya. Makanya saya bingung, akhirnya saya kendor lagi. Itu sudah
bagaimana Yang penting- hubungan Enggak. Untuk mengenai Pak Kojim tadi dilematis. Makanya ini kan Pak Kojim itu dapat predikat Mister dilematis. Oh ya, mungkin yang bisa menjawab Pak Kasim Mister Dilematis. Tapi tetap semangat Bu Rahma, kami tetap mendukung ini semua. Akan saya coba juga sekali lagi di kelas 10. Mungkin kalau dari nol saya menjadi walas, mungkin bisa diterima oleh mereka. Buktinya hari ini tadi saya diakui oleh 10-2, saya mendapatkan oleh-oleh kaos. Berarti kan saya menjadi ibunya mereka benar-benar. Bukan gratifikasi ya Bu. Iya, gitu. Ya, terima kasih waktunya. Tadi itu dulu cerita emang kalau Kan sambil pamer juga, berarti anak Semantel itu Dicintai juga berarti, Bu. ada yang peduli sama kita. Tidak semuanya itu belis-belis atau kayak boso madiyone nggih Pak Kira nek boso begini. Nggih, ada dan ini pasti ada di antara mereka yang menghargai kita. Iya. Peduli. Nggih, ngaten Bu Rahma, terima kasih. Matur nuwun Bu Rita. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin ini terakhir karena juga waktu sudah menunjukkan makin siang nggih. Mungkin kita ke Bu Nita. Kalau kita ngomong disiplin anak terlambat, saya juga tidak berpuasa. Tapi kita bisa mengetati di aturan yang lain. Contoh, kita itu kan sering ketika mengajar ditinggal anak tidur, kan datang nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu membiarkan mereka seakan-akan mereka itu aku gak popo. Nah kalau dari awal mereka itu segera kita tindak, kita lakukan restitusi, maka itu insya Allah gari akan dikurangi. Bisa juga ketika kita mengajar, kalau saya ngomong terlambat itu memang nggak bisa ngomong karena apa? Dari atas juga aturannya belum jelas. Jadi kita di bawah juga nggak bisa mempressure. Tapi ketika kita di kelas, kita sebagai guru kan ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman ya. Bagaimana kita itu nyaman ketika kita menerangkan ada murid yang tidur, mainan HP, makan kita biarkan, saya nggak mau. Maka ketika saya masuk di kelas manapun saya buat aturan. Gimana kalau saya terangkan kamu mainan HP, apa konsekuensinya? Setidaknya mereka paham, oh nek waya Bu Rahma HP yang tekek HP nih. Itu yang mereka. Jadi kalau saya ngomong tentang terlambat, ngapun Pak Hazim, Bu Nita, saya tidak berdaya. Tapi tadi kita bisa melakukan dari hal lain dalam mendisiplinkan siswa, terutama dalam menghargai guru, menata akhlak ke guru. Itu yang bisa kita dandani. Kalau terkait terlambat itu mungkin Pak Toyo yang bisa menjawab ya. Tapi sekali lagi kalau saya di kelas saya melihat murid itu yang tidur saya biarkan, saya tuh tidak nyaman di sini. Tapi saya juga tidak langsung kamu tidak, saya berusaha ngeledek karena apa? Ini nanti kalau mereka langsung dipaksa tidak akan bertahan lama. Tapi kalau mereka kesadaran diri, kemudian kita berusaha mengikuti dunia mereka, insya Allah mereka itu akan menerima kita. Senajan itu tidak langsung, butuh proses ya. Yang ngapunten itu Bu Nita yang bisa saya jawab bahwa Ibu sekali lagi meskipun kita tidak bisa menerapkan semuanya, kita ambil yang bisa kita lakukan, mawon sesuai dengan yang bisa kita kerjakan. Demikian dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf sekali telah merepotkan jenengan, meminta waktu jenengan untuk mendengarkan ini tadi. Semoga sedikit banyak bisa memberikan manfaat. Demikian dari kami. Sekali lagi matur nuwun kang ngapunten, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahma. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah ilmu ya. Tadi sekali lagi ini adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan bagi kita sebagai guru untuk menambah hasanah pengetahuan kita supaya namanya ilmu itu pasti nanti arahnya pada suatu sikap bijak atau wise seseorang. Semakin ilmu kita bertambah, tentu kita akan semakin bijaksana, semakin wise dalam menghadapi berbagai masalah. Apalagi masalah kita di Semantor ini cukup apa ya? Nggak kompleks meneh gitu ya. Maka memang kita harus banyak menambah, mengupdate pengetahuan gitu. Jadi
diterapkan nggak masalah gitu loh. Bisa diterapkan, tidak diterapkan itu bukan karena ilmunya, tetapi pada kembali diri kita sendiri. Yang pasti ini adalah seperti inilah ilmunya. Ya. Terima kasih Bu Roma dan terima kasih juga teman. Mohon maaf kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.